di tahun 2025 ini memang banyak sekali sebenarnya ya menjelang akan akhir ini nanti, kalau kita lihat itu sebenarnya pelepasan atau puncak atau ada di akhir. Jadi berarti setelah akhir berarti akan ada pemulaan. Sebenarnya kalau kita hitung ini kan paling tinggi 9 ya, itu sebenarnya penyerapan maksimal. Jadi semesta itu tentunya menimbulkan satu gaungnya mas, buang gaungnya, dan ketika itu sudah diserap maksimal, agar itu tidak meluap atau meledak, berarti harus dilepaskan. Nah, kita itu nggak jauh-jauh ya, misalkan 11 2025, 1 ditambah 2 dapat ini, nanti akan ketemu apa? Nanti harus 0 ngerucut. Angka akhirnya itu yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Obsan, obrolan santai. Iya dong, harus culture sekarang. Sepedanya mana? Di rumah Om ada Om. Itu sepeda lipat biasanya. Oke teman-teman, balik lagi nih bareng Amai sama Om Hao. Kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang kaitannya sama nomor ya Om ya. Nomor apa? Numerologi. Jangan dong, nggak boleh. Motor Dilarang ya. juga loh Om ya. Nih teman-teman juga harus bantuin kita nih. Banyak juga di komen-komen di Obsan, di KTJ judul banyak Om. Iya, makanya. Kita harus dihindari juga. Asal saya ngeklik ya kan, baca. Ada misalkan awal tuh 100 komentar, wah ada banyak nih. Iya. Ternyata isinya itu sorry. dipotong nanti. Ya dimotong. Sampai apa Om ya? Hah? Sampai apa ya? Saking mereka sering banget Terus komennya satunya ya. apalagi itu? Kacau. Pokoknya jangan judul ya Tom ya, nggak boleh. Baca kan kadang ketutupan tuh teman-teman jadi. Tapi dengan bantuan teman-teman di komen yang positif, terus juga info-info sumber-sumber atau apa yang mau Kalau dengar suara. Iya, dibaca diceritakan di Obsan atau di KTJ boleh ya Om ya. Iya. Gitu. Nah kali ini apa ya, kaitannya sama nomor Om. Jadi Iya. katanya di bulan Oktober November ini. Oh, 2 bulan ini ya. 2 bulan ini itu kaitannya dengan apa ya, banyak sekali perpisahan atau kalau di dunia artis perceraian, terus juga sama tentang sinkronisasi gitu Om. Itu banyak banget di sosial media. Itu kira-kira bener apa enggak sih Om? Kalau katanya kemarin banyak perceraian, jadi Jin Dasim banyak dapat reward tahun ini. Iya sih, banyak naik pangkat dong kalau kayak gitu ya. Tadi sama saya juga. Ya sudah berumah tangga nih. Ini yang khusus rumah tangga ya? Sebenarnya apakah maksudnya dari perceraian, numerologi ya. atau perpisahan atau sinkronisasi itu apakah hanya berkaitan dengan yang memiliki hubungan aja Om? Maksudnya kayak pernikahan, yang pacaran juga kena nggak bisa kira-kira? Iya, jadi begini, kalau kita ngomong tahun ini ya, di 2025, itu juga nanti akan kita ngawali dulu nih, kita ngitung di 2026 pastinya. Kan 2026 tinggal berapa hari lagi sebenarnya ya, 1 bulan lebih kan. 1 bulan lebih, betul. Yang pertama itu, yang kedua, kan di awal tahun kita ngomongkan tentang sionya. Masih ingat nggak Mas, sama sionya tahun ini apa? Dan unsurnya? Kayu api kalau nggak salah ya. Ya kayu aja. Ular kayu. Ular kayu. Dan di tahun 2025 ini memang banyak sekali sebenarnya ya menjelang akan akhir ini nanti, kalau kita lihat itu sebenarnya pelepasan atau puncak atau ada di akhir. Jadi berarti setelah akhir berarti akan ada pemulaan. Kalau kita hitung sendiri, angka 2025 itu 2, 0, 2, dan 5. Di total jadi berapa Mas Sami? 2 ditambah 0 ditambah 2, 9. Iya. Tahun depan 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 6 jadi berapa? 10. 0, mulai dari. Mulai lagi. Aku dibengong Om, soalnya perasaan kayak baru kemarin dia ngebahas tentang 2025 awalan ya, sekarang udah akhir aja. Januari kita bahasnya. Iya kan? Sekarang udah bulan 11 kan. Guys. Udah masuk, berarti udah hampir 1 tahun kita hitung gitu. Nah 2025 itu memang di 9 itu adalah akhir titik akhir. Jadi kalau kita ngomong tentang titik akhir itu sebenarnya
akan timbul banyak konflik tentunya, karena itu berasal dari bosanan, kejenuhan, itu aja. Semakin memuncak berarti tekanannya sudah di level 9. Itu Maksimal ya, udah maksimal. pol ya Om Iya, ya. karena kalau dalam hitungan itu sendiri kan nggak ada 10 Mas, jadi di 9 mulai lagi dari nol gitu. Jadi harus dirampingkan gitu. Termasuk kalau kita menghitung tentang numerologi yang saya tahu itu termasuk tanggal tepatnya. Misalkan kita itu nggak jauh-jauh ya, misalkan 11 2025 1 ditambah 2 dapat ini, nanti akan ketemu apa? Nanti harus 0 ngerucut. Angka akhirnya itu yang menentukan. Misalkan nanti dikombinasikan dengan angka apa gitu. Nah, di 2025 yang saya sebutkan itu tadi. Jadi kalau tidak ada kesinambungan, tidak ada sesuatu hal yang sifatnya itu dinamis tapi dia statis, dia akan berhenti atau akan nol lagi. Gitu. Karena setelah akhir pasti akan ada permulaan. Jadi misalkan mengakhiri di tahun ini, berarti di tahun depan itu adalah memulai. Nah, itu kita sebutnya adalah masa transisi. Transisi ini sangat cocok sekali dengan sionya sendiri, yaitu adalah ular. Ular itu membawa dinamika untuk transisi, karena kan dia bergeraknya kan meliuk, ada yang dia jalannya kayak es gitu ya. Kayu sendiri itu adalah pertumbuhan, melambangkan pertumbuhan. Dia fleksibel, dia bisa dibentuk, tetapi juga dia rapuh sebenarnya kayu itu, terutama jika terkena dengan unsur api yang disebut tadi. Karena kayu memberikan saat mudah terbakar, tetapi kayu juga bisa menjadi pengumpan untuk api. Oke, Gitu. kayak pembawa kayu bakar gitu Iya, ya. gitu. Itu secara feng shui kalau kita hitungkan gitu. Jadi 2025 ya puncak sebenarnya Mas, sehingga ketika tahun ini seseorang yang sifatnya statis, dia mengalami kejenuhan, dia sudah ada di tekanan tinggi, itu pasti akan bubar. Nah, ini kalau tadi kita untuk menjawab bahwa itu berkaitan dengan kehidupan rumah tangga suami istri. Jadi tidak berpengaruh dengan pacaran, karena pacaran itu bukan satu, tidak memiliki energi secara feng shui. Nanti saya jelaskan tentang itu. Oke, baik Om. Tapi sebelum lebih dalam lagi tentang numerologi nih ya. Berarti kan ini kaitannya dengan angka yang berada di dunia. Dan dunia itu berkaitan juga dengan semesta otomatis ya. Jadi apakah Om ada kaitannya antara semacam kayak semesta ini dan energinya itu kaitannya seperti apa sih Om? Iya, sebenarnya kalau kita hitung ini kan paling tinggi 9 ya. Itu sebenarnya penyerapan maksimal. Jadi semesta itu tentunya menimbulkan satu gaungnya Mas. Buang gaungnya, dan ketika itu sudah diserap maksimal, agar itu tidak meluap atau meledak, berarti harus dilepaskan. Gitu. Karena kita setiap hari menyerap energi. Dan kita itu punya kontrak semesta sebenarnya. Nah, kontrak ini yang membeda-bedakan, sehingga kalau kita hubungkan sebenarnya dari 3 hal itu, tentang asmara lebih tepatnya adalah pasangan suami istri yang sah, yang resmi ya. Berikutnya adalah berkaitan dengan mungkin dengan rezeki juga, kesehatan, itu juga bisa semua. Dan setiap orang itu punya namanya masa kontrak gitu. Jadi jika dia sudah maksimal, dia pasti akan mengulangi kayak renewal gitu, akan mengulangi lagi. Udah mentok, apakah akan nol ini apakah akan ada di jalur yang sama, atau nol ini akan dilepas, berasal dari yang dilepas, dia transisi ke hal yang baru. Nah, kalau pasangan ya bisa terjadi, apakah sudah maksimal nih kepentangannya, apakah komunikasinya sudah berjalan, karena tentunya membina rumah tangga itu hubungannya dengan komunikasi. Betul. 95%-nya itu komunikasi. Kalau kemudian itu tidak ada ya bubar, sehingga tingginya angka perceraian. Itu tidak hanya di kalangan artis, tapi hampir semua lini yang sudah menikah lah, yang punya pasangan. Iya. Hal ini kemudian yang juga menimbulkan satu gaung bahwa semesta itu akan mengirimkan sinyal. Jadi beberapa orang yang tidak siap dengan pernikahan, yang masih ragu-ragu, ya kalau anak muda kan indis ekonomi gitu ya, itu kan nggak usah. Daripada nanti itu bisa bubar, yang jadi korban adalah anaknya. Karena menurut catatan yang saya baca ya Mas, kalau misalkan itu berkaitan dengan kasus-kasus yang disebut tentang perceraian, orang sekarang ketika ditanya oleh pengadilan agama, anaknya nggak mau ngurus loh.
Astagfirullah. Jadi mau ibunya nggak mau, bapaknya nggak mau, gitu. Kasian banget dong kalau Iya, gitu. jadi semuanya harus mulai dari nol lagi. Jadi bujang semua tuh, anaknya juga anak baru itu semua. Nah ini yang akan terjadi seperti itu. Belum nanti kita bilang tentang nanti ditakutkan resesi ekonomi 2026, semua harus mulai baru, memang harus nol semua. Nol semua. Oke, jadi mungkin gini ya teman-teman atau yang dimaksud dengan sinyal dari semesta itu apakah semesta punya energi tersendiri, bumi punya energi tersendiri, dan manusia punya energi tersendiri sehingga ada resonansi satu sama lain gitu Om? Iya, semesta itu sebenarnya himpunan semuanya Mas di situ. Semesta tidak hanya mengikat tentang alam semesta, tetapi semua yang ada di situ. Semua. Kalau kita bilang, jadi manusianya iya, tanah, air, bumi, bahkan pohon, kayu, semuanya itu mengirimkan, kita tadi saya sebut, mereka akan menangkap itu dan menyebarkan. Jadi ketika kemudian yang saya bahas tadi banyaknya kasus-kasus itu ya nyebar Mas, itu akan nular. Begitu. Jadi semesta itu himpunan semesta kan. Dia tidak terdefinisi, luasnya mencakup apa saja yang terisi dalam himpunan itu semuanya. Ya, kan kalau dalam matematika dulu pertama biasanya himpunan semesta kan luas, semua bilangan bisa masuk. Nah, kalau Mas Tame tanya tadi, ya jadinya itu semua yang tertangkap, yang sedang ada di puncak sekarang, apa itu yang akan mengirimkan resonansi kepada siapa? Kepada, kita sebut misalkan spesifiknya ke individu lain. Misalkan pasangan AB ini bercerai, pasangan X dia akan seperti itu jika tidak kuat dengan tekanan itu. Jika levelnya sudah ada di posisi tertinggi secara negatif ya, gitu. Karena kalau yang berkaitan dengan puncak itu dia hanya dinamis dan statis. Kalau dia dinamis, dia akan memulai dengan hal baru tapi melanjutkan. Tapi kalau dia sifatnya statis ya dia memulai dengan hal baru yang benar-benar baru. Itu dua hal itu aja. Berat ya ternyata teman-teman ya topik kali ini, karena kaitannya tuh nggak sesimpel hanya bentukan energi, tapi dari unsur-unsurnya juga dan satu sama lain itu kaitannya seperti apa gitu Om ya. Nah dan di 2025 ini banyak juga Om yang merasakan kayak apa-apanya tuh berat gitu ya. Tapi hubungannya juga berkaitan sama perpisahan ini gitu. Dan contohnya ini ada dari tim investigasinya Obsan nih. Katanya ada kasus perceraian nih Om, yaitu antara Raisa sama Hamis, terusnya perpisahan Erika Karlina dengan pacarnya yang curhat netizen juga yang putus hubungan cinta maupun kerja. Ya, semua. Karena kalau kita ngomong jodoh, itu begini, tidak semua berkaitan dengan asmara, tapi juga pekerjaan. Kemudian jodoh-jodoh lain, pindah rumah juga bisa Mas. Oh, pindah rumah? Jadi di tahun depan, di 2026 itu akan banyak sekali orang memulai pekerjaan baru, memulai dengan pasangan baru, memulai dengan rumah baru, mungkin ganti kendaraan, pindah sekolah mungkin juga bisa. Jadi menurut saya paling tepat jika pindah rumah itu tahun depan 2026. Perubahan. Kalau tidak mengikuti perubahan itu ya akan tenggelam di tahun ini 2025 karena puncak. Tentu ibarat kata puncak ini kan kita membawa 9 beban ya. Tahun depan kan 0 semua. Ya udah berat pasti Mas. Nah, kalau nggak kuat ya meludak. Kalau kita kuat masih kita akan bertahan di tahun depan. Bebannya sudah cukup banyak gitu, dan beban-beban tidak terkira, tidak terpikirkan selama ini itu menumpuk di tahun ini. Tapi Om, perubahan itu apa mesti positif atau bisa negatif Om? Dua-duanya. Kuncinya memang gerak cepat sih menurut saya, dan memang harus dipikirkan, tetapi memang harus gerak cepat untuk tahun depan. Jadi paling tepat misalkan tahun depan itu untuk memulai hal baru, untuk pindah rumah, ganti pekerjaan, kasarnya tadi ganti pasangan kalau udah nggak sesuai gitu ya, terus ganti-ganti yang lain gitu, kan sudah ada di peaknya. Nah, maksud dari ganti pasangan juga mungkin juga tidak hanya secara harfiah harus maaf ya, minta-minta cerai terus nikah lagi, tapi bagaimana pola pikirnya. Karena kalau kita kemudian begini dalam menyikapi sesuatu hal yang berkaitan dengan pernikahan itu kan kedewasaan. Bukan berarti semua pasangan pasti perfect ya. Kita sendiri pun punya kekurangan. Nah, bagaimana untuk melengkapi itu, Mas? Ibarat kata tidak suka dengan sifatnya ya diganti pelan-pelan itu, jangan diganti orangnya, diganti kebiasaannya. Gitu. Ada yang diubah yang penting Om. Tapi kalau pola pikirnya nggak sampai situ, ya selesai.
Dan perlu satu hal lagi bahwa misalkan kan tahun ini sebenarnya kasus yang paling banyak selain ekonomi kan perselingkuhan tuh. Betul. Dan dipikir ya, misalkan si A dapat selingkuhan C gitu, dianggap lebih baik daripada pasangannya sekarang B. Secara ekonomi misalkan ya, jangan salah. Misalkan itu nikah, hitunganmu berubah lagi, hokimu berubah lagi. Iya betul. Misalkan A ini merasa sama pasangan sama B ini kurang finansialnya, tapi sebenarnya hokinya bagus. Tapi kemudian sama C ini finansialnya bagus, dan dia kasarnya udah nikah sama D. Ternyata yang bawa hoki bisa si D. Ketika mereka akan nikah, A sama C ini bisa drop lebih daripada si B. Jadi nggak bisa sesimpel itu ya Om ya, maksudnya kita artikan secara harfiah tadi. Iya, karena ketika sudah menikah itu kita buka hal yang baru, hokinya akan berubah. Jangan pikir dulu misalkan berasal dari keluarga yang finansialnya bagus, terus menikah akan lebih bagus ataupun ini belum tentu. Bisa jadi kalau salah hitungan atau apa bisa menurun juga. Bisa ngedrop. Nah, kecuali karena gini, hoki itu tidak dibawa dari kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya itu maksudnya ketika kita masih lajang. Tapi hoki itu akan hampir 90% itu dari pasangan kita. Misalkan laki-laki, tentu hoki itu dari perempuannya. Betul. Kenapa? Karena perempuan itu satu energi, Mas. Satu kasur, tidur bareng tiap hari, makan bareng, apa bareng, ya itu sudah terolah menjadi satu. Jadi memang pesan untuk tahun ini untuk laki-laki yang masih belum lepas dari masa lajangnya, yang masih nyembunyiin dengan perempuan, dengan istrinya, uang masih hitung-hitungan, tahun depan habis-habisan. Gitu. Kalau nggak ada keterbukaan. Iya, terutama secara finansial. Misalkan uang masih dibawa sendiri, istrinya nggak tahu tuh habis. Tapi harapannya dapat istri nggak boros juga itu juga. Jadi memang harus komunikasi balance itu. Oke, kita balik lagi nih Om tentang semesta nih. Kalau menurut Om Mau sendiri, kira-kira apa sih Om tanda-tanda semesta itu memberikan energi perubahan atau memberikan tanda-tanda bahwa mesti ada perubahan atau ada sesuatu yang terjadi, itu seperti apa Om? Iya, tentunya perubahan itu yang gini, merubah itu kan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, Mas. Sesuatu hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, di mana perubahan itu bisa merubah kita atau justru menjatuhkan kita. Dua hal itu semesta kita memberikan, misalkan tentang hal-hal yang dulu tidak pernah kita pikirkan gitu, dan kita sudah merasa cukup atau berat, itu juga sama. Ini kita tidak memikirkan tentang hal gaib ya, tetapi sesuatu hal yang itu berkaitan dengan resonansi energi. Apakah itu masih selaras dengan kita? Apakah itu masih sejalan dengan kita? Dan saran saya memang kalau kita agamanya Muslim, disarankan untuk sholat istikharah, untuk memilih jalan yang tepat mana di tahun ini gitu. Doa juga harus penting ya Om ya, maksud ibadah dan doa juga tetap menyertai ya. Iya, dan juga butuh komunikasi, jadi jangan dipendem. Jadi kata misalkan kayak apa, laki-laki tidak bercerita, ya kamu tempatnya yang benar dulu untuk cerita. Ke siapa? Ya ke pasangan lah Mas, yang paling dekat, atau ke orang tua yang bisa dengerin. Kalau kamu benar-benar nggak cerita bisa gila. Karena energi yang dikirimkan semesta ke kita tidak bisa kita olah Mas. Ketika kita bercerita, kita dapat feedback, itu kan energi yang diolah. Nah, kalau misalnya ditanyakan seperti itu. Oke. Jadi nggak bisa sembarangan kita bisa menerima energi-energi itu Om ya. Kita juga harus mengolahnya gitu, sehingga bukan jadi energi kasar mungkin sebutannya Om ya. Iya, salah satunya kalau kita bilang ya energi yang paling dekat itu adalah misalkan kita laki-laki sudah menikah ya istri kita. Itu energi semesta Mas yang dikirim. Gitu. Nah, kalau tadi tanya tentang pacaran beda cerita. Nggak ada kaitannya dengan. Nggak bisa, sebenarnya gini. Itu sebenarnya kan masa perkenalan, jadi belum ada sinkronisasi. Maaf ya, sinkronisasi itu apa sih? Ya hubungan suami istri yang setelah menikah. Kalau sebelum itu beda cerita. Tapi misalkan yang tinggal bareng Om? Nggak bisa. Kan lagi musim tuh sekarang tuh kan. Iya, tahu. Pacaran tinggal bareng. Sama living ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus secara agama, negara itu baru ketika terjadi hubungan suami istri, hubungan badan itu energinya berpisah, bercampur, bertukar. Tapi kalau itu di luar nikah nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Energi semesta tidak
tidak bisa menyalurkan energinya dengan sempurna ya. Ibarat kata nanti jadi harus bolak-balik. Satu hal lagi, kalau dalam pernikahan kemudian terjadi perselingkuhan, energi negatif itu terbawa ke rumah. Jadi saat rezeki contohnya. Ini kita ngomong tentang energi ya, saya menjabarkannya itu Mas, yang paling gampang. Jadi kalau tinggal bareng nggak bisa. Karena apa? Karena kalau ketika sudah kan beda. Hidup bersama dengan tinggal bersama. Hidup bersama itu pola pernikahan, tapi kalau tinggal bersama itu tadi yang dimaksud. Nah ini bisa saya bilang bahwa ketika tinggal bersama itu pun bisa terjadi cekcok kapan aja bisa akan pecah Mas. Tapi kalau pernikahan nggak bisa, apalagi sudah pada anak. Anak itu mengubah hitungan secara numerologi juga tanggal lahirnya. Jadi kadang ada anak yang datang untuk penyelamat ya, hubungan keluarga, membawa rezeki, tetapi ada juga maaf kata tidak untuk ini, tapi juga ada yang bisa menguji itu, ada juga yang mungkin datang untuk membawa satu perubahan, semuanya berbeda-beda gitu. Karena pasti akan berubah. Nah ini untuk numerologi dengan Mbak Indah yang jagonya untuk bidangnya gitu. Oke, menarik. Itu dasar-dasarnya. Ilmu-ilmu dunia dan semesta ini menarik. Tapi nih Om, karena kita tuh nggak jauh-jauh dari hantuan, ya supranatural, spiritual dan metafisik. Kira-kira nih Om ya, dari sudut pandang metafisik, apakah energi dari semesta ini berkumpul menjadi energi suatu energi kolektif, dan itu membuat apa ya? Semacam kayak kode atau mungkin sinyal juga yang mengartikan bahwa adanya pengaturan ulang gitu Om, terhadap dunia ini. Iya, ini kita nggak ngomong jauh-jauh, kita aja ya Mas ya. Ini kan ngomongin dari kemarin kita ketemunya apa kalau penelusuran. Iya juga sih Om. Iya, itu sebenarnya udah ditonjok tuh, kita udah ditumpuk tuh. Iya. Harapan kita akan menemukan satu goalsnya di tahun ini, sesuatu yang besar tentang hal itu kita akhiri. Tahun depan kita akan memulai suatu hal yang baru. Ketemu entitasnya, nggak tahu apa tapi. Kalau dipikir-pikir ya di 2025 ya. Kan ngumpuk nih, dulu memang saya sebelum sama-sama juga udah ketemu kayak gitu, tapi nggak semasif ketika sekarang kita. Berarti kan saya paham bahwa ketika saya dengan sebelumnya gitu, kapasitas saya tidak bisa mumpuni untuk itu jika sendiri. Karena partner saya sebelumnya tidak menguasai terlalu untuk itu. Gitu. Maksudnya spesialisnya ya, saya nggak terus mendiskriminasikan sebelumnya. Tapi ketika Mas Amai masuk, itu unsur-unsur berat itu berpadu. Kenapa? Karena saya dibagi dua dengan Mas Ami kapasitasnya. Nah kayak gitu yang saya maksud gitu, karena jodoh ya Mas ya. Misalkan masuk itu berarti di tahun ini akan ketemu sesuatu hal yang itu akan menutup semuanya, itu kita akan memulai di berikutnya. Amin. Gitu. Nggak tahu tapi kita ketemunya apa, tapi jelasnya pasti paling upgrade lagi. Kan? Upgrade lagi Om ya. Iya. Waduh, udah merinding aja. Dan energi itu apakah bisa sinkron gitu dengan yang sebelumnya, yang ini yang saya bahas. Kalau kemudian kita nol lagi, berarti kalau nggak sinkron ya kita nggak bisa detect itu Mas ketemu. Kita berarti ketemu yang lainnya. Nggak usah jauh-jauh nih. Menarik. Gitu. Karena menurut saya ketika kita datang ke suatu tempat itu ya kita sinkronisasi energi. Kemudian kalau disalahin kok ketemunya itu terus ya memang proyek kita tahun ini. Iya. Betul Om, sepakat. Nggak bisa loh kita itu sampai semua punya itu nggak bisa. Kita pasti punya satu hal yang dikasihkan tahun ini gitu. Menarik. Tahun depan ya sesuatu yang baru kan gitu. Menarik teman-teman, kita bahas mengenai energi ya, kalau gitu ya Om ya, dan numerologi. Jadi kalau yang udah kita bahas tadi mengenai tentang pernikahan, perceraian, terus juga energi kolektif ya Om ya. Kalau dipikir-pikir dampaknya itu Om ya, dampaknya itu yang lebih terasa nih Om ya. Ini pertanyaan pribadiku sebenarnya. Dampaknya yang lebih terasa ke pribadi tentang sebuah perubahan itu kira-kira apa sih Om? Apakah kerasa kok kayaknya 2025 nih kayak hawanya di badan tuh meriang terus atau seperti apa gitu loh? Iya, kalau tentang sakit fisik itu relatif Mas. Tapi perubahannya sebenarnya sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan Mas, kan dirubah ya Mas. Dan itu sifatnya berbeda-beda tiap individu. Itu nggak bisa kita jelaskan secara gamblang ya. Kalau mungkin dari kita selama ini walaupun kita terjal naik turun, tapi tentu ada beberapa masalah-masalah yang
harus kita selesaiin. Di mana yang tidak bisa kita selesaiin harus kita taruh, jangan kita bawa. Disimpan ya Om ya. Disimpan atau sudah diletakkan gitu. Oke. Masalah-masalah yang sudah nggak bisa itu, kita harus mencari solusi yang lain nih bagaimana. Atau Mencoba mencari untuk itu. sesuatu yang baru mungkin Om ya. Gitu yang kita rasakan. Jadi bukan berarti terus kayak tadi meriang apa enggak, Mas. Tapi ini kalau kita ngomong tentang energi semesta itu berarti berkaitan dengan spiritual, dengan kejiwaan kita juga, soulnya kita. Berarti kaitannya juga dengan ibadah atau keimanan gitu juga dong Om? Kalau itu sebenarnya kalau ya itu juga bisa masuk Berpengaruh secara kan, religius sih. Secara religius maksudnya. Mungkin ada yang bisa dirubah atau apa gitu ya. Ditingkatkan lagi. Ditingkatkan gitu. Tapi perubahan-perubahan ini memang yang tidak bisa kita pikirkan lah Mas. Nggak pernah kita pikirkan juga, yang kita tidak pernah tahu itu seperti apa, itu ternyata seperti ini gitu. Ya efek kita mau naik kelas lah gitu kan. Iya, gitu. iya. Nah Om, sekarang kita kembali ke pembahasan numerologi Om. Tadi kan Om bilang nih, 2025 dijumlah menjadi angka 9. Ya kan Om ya? Dan itu adalah angka puncak. Nah yang dimaksud dari angka puncak itu kan tadi kita ngebahas tentang sebuah akhir, bukan akhir masa ya, tapi akhir dari mungkin kalau yang apa ya, yang terjadi di relationship itu akhir dari hubungan, terus juga perceraian dan lain-lain. Dan kira-kira itu semua bisa dikaitkan dengan ini nggak sih Om? Energi-energi yang negatif kalau namanya penyesalan atau penyelesaian atau keputusan seperti itu. Bisa Mas. Kalau kita ngomong tentang apa nih? Tentang hubungan 2025 ya. 9 itu kan angka puncak. Jadi puncak ini mungkin puncak dari semua yang akan kita peroleh ketika kita akan lanjutin sebenarnya. Segala permasalahan itu sudah diberikan di tahun ini, Mas. Itu, ibarat kata seseorang ini sudah mengalami gini ya. Maaf ya kalau kemudian di tahun ini seseorang yang mengalami masalah-masalah finansial, mungkin KDRT, mungkin perselingkuhan, anak sakit misalkan atau lain-lainnya, itu bersyukurlah. Ini saya bukan bersyukurnya kalau kemudian tidak mengalami kesemuanya. Bisa jelasinnya gini Mas. Jadi misalkan di tahun ini seorang pasangan yang baru menikah 10 tahun misalnya, dia sudah mengalami masalah-masalah itu semuanya. Misalkan permasalahannya dia hanya sebatas finansial atau permasalahannya ditambah lagi tentang perselingkuhan gitu. Nah satu lagi masalah KDRT, berarti berikutnya nggak akan ketemu. Jadi itu sudah diberikan di porsi maksimal. Jadi misalkan bersyukurlah, misalkan tahun ini sudah diberikan semua, hanya permasalahan miskomunikasi, permasalahan finansial, tapi alhamdulillah tidak ada permasalahan KDRT, tidak ada permasalahan perselingkuhan, berarti permulaan tidak akan ketemu itu, karena sudah diberikan ujiannya di sekarang semua. Gitu kasarannya. Secara perhitungan ini ya, kan ini sifatnya adalah subjektif gitu. Berarti ya bersyukurlah kalau nggak ada perceraian, berarti nggak ada perselingkuhan, berarti pasanganmu itu setia walaupun dia mungkin orangnya temperamen mungkin atau moody atau apa gitu. Berarti cobaanmu sudah dikasihkan ini gitu ya. Nanti akan ketemu lagi, tapi nggak usah khawatir yang serupa gitu. Tapi sudah tahu secara karakter gitu loh Mas, karena dikasih secara maksimal, karena kan kita kan juga diingatkan bahwa manusia dicoba tidak lebih dari yang maksimalnya. Tuhan mencoba kita kan seperti itu, berarti sudah tahu nih karakternya. Lah pertanyaannya lanjut apa tidak kan gitu. Oh berarti di 2025 ini muncul kesadaran ya Om ya, kesadaran. Permasalahan tersulit kita itu jadi puncaknya. Berarti kan kita bisa nyelesain itu, berarti nanti ketemu ini lagi tuh kita bisa gitu loh Mas. Kasarannya. Tapi kalau kita nggak bisa nyelesain ini, menyerah, ya udah selesai. Vaksin-vaksin yang diberikan ke kita, misalkan, oh ya dari semuanya ternyata kita tidak ada masalah perselingkuhan ya, misalkan gitu, berarti pasangan yang setia. Tapi permasalahanmu apa, soal finansial, nanti ketemu lagi berapa tahun kemudian. Atau permasalahanmu apa, misalkan vitamin juga KDRT gitu, saya perselingkuhan KDRT nggak bisa ditolerir. Jadi finansialnya bisa diomongin, tapi kalau dua hal itu nggak bisa ditolerir. Dan KDRT itu nggak sebatas kan ya, fisik ya, tapi verbal juga loh.
Fisik, verbal ya Om. Itu kalau itu apakah masih bisa dirembuk lagi? Tapi itu permasalahan-permasalahan, sehingga ketika dua permasalahan berat itu tidak bisa diselesaikan, ya itu akan ketemu lagi atau baiknya diselesaikan. Itu kode alam Mas yang dikirim. Oke, tapi Om, ini kan untuk pasangan ya. Tapi biasanya resonansi energi dari semesta dan lain-lain terus dikaitkan dengan angka 9 ini tadi, itu bisa berdampak juga nggak sih sama pribadi diri seseorang nih, misalkan kan ada orang yang memilih untuk tidak menikah. Ya, nah Nggak itu punya terkena anak nggak juga. sih? Ya nggak punya anak, terus atau memang belum ketemu jodoh. Itu kira-kira resonansi energi dari semesta, dunia, terus juga tadi numerologi, itu juga berdampak nggak pada mereka, Om? Iya pasti Mas, akan berdampak itu. Dan istilah tadi belum ketemu jodoh ya, jodoh itu bukan kemudian gini, arti dari jodoh itu tidak dicari Mas, tapi dijebak, atau orang kan gitu. Jadi kita siap nggak sih sama nikah gitu dan pasangan, kalau nggak akan selamanya kan kayak gitu, ketemu dengan siapapun. Dan mama kata ya pesannya, misalkan kemudian mengakhiri pernikahan sekarang, nanti nikah lagi gitu, jangan harap nggak ketemu lagi sesuatu yang sama. Bisa terjadi tuh ya? Bisa, akan terulang. Jadi lebih baik tadi perbaiki kualitasmu ya, jangan buang orangnya, udah gitu aja. Tetap kita tapi kalau dua hal itu nggak bisa tadi memang, tapi itu nanti akan ketemu, sehingga energi itu kan akan terpatri. Yang tadi saya bilang, jadi kemudian ketika dia sudah mengalami satu energi negatif, dia cerai karena diselingkuhnya, dia akan hati-hati untuk berikutnya. Yang tadi kemudian membuat sesuatu hal yang berkaitan dengan tidak menikah. Atau sejatinya gini, kalau tadi ngomong seseorang sudah nyaranin hubungan, ada pacaran gini-gini, itu energinya beda Mas momennya. Gampangannya gini, kalau kalian ingin merasakan trainingnya atau studi kasusnya untuk studi bandingnya sebelum kalian nikah, lihat dulu di keluarga udah bapak ibunya gimana, itu paling studi kasus paling gampang. Kalau kemudian kita lihat luar-luarnya aja, orang lain atau pasangan kita, atau pacar kita misalnya gitu, nggak bisa. Yang semula green flag bisa jadi red flag loh kita nikah. Iya. Tapi lihat dulu perlakuan orang tua dulu. Apakah urban broken, apakah melihat setiap harinya kondisinya gimana, keluarganya. Itu yang akan kalian ikuti atau kalian rubah dengan pasanganmu. Jika kemudian kalian mengikuti pola dari keluarga sebelumnya yang rusak itu, akan bisa terulang energi negatif yang dibawa untuk ke keluarga pasangannya. baru. Kalau kita sebutkan ya, misalkan dari belajar itu ya di keluarga, misalkan dia mengalami traumatis, misal kita dari contoh yang buruk ya Mas ya, itu kan memberikan satu energi baik dan buruk. Atau keluarga sebelumnya harmonis, di keluarga ini dia tragis gitu ya, orang tuanya selingkuh, terus kemudian terikat di depan dia, yang satunya bagus gitu. Ini energi semesta yang kirimkan, tergantung anak ini akan mengolah. Kalau yang kemudian dia dari yang baik, ya jangan diimprove, dia kemudian jadi buruk tapi tetap diteruskan. Nah dari yang negatif ini, baiknya diimprove jadi yang baik dari yang buruk. Misalkan dia dengan keluarganya lebih nyayangi, jangan sampai kejadian seperti saya dulu. Jangan diulang lagi. Tergantung energi itu kita olah. Tapi kan lucu kalau tadi yang baik, justru kebanyakan ini salahnya. Dia dari keluarga baik, finansial tercukupi, keluarga sejahtera baik. Ketika dia menikah, kan dia tidak bisa tahu dan mengolah itu, dia membawa dampak negatif ke pasangannya. Tapi ada juga yang keluarganya rusak, berantakan, tapi dia bisa mengolah itu, dia bisa memahami itu, dia bisa membawa yang baik. Jadi kayak dua kartu plus min gitu. Kalau dia plus jadi plus kan, kalau dia plus min jadi min, dia min plus jadi min juga, dia min jadi plus. Oke, asal bisa mengolahnya Om ya. Iya. Kalau kita hitung lagi itu cara ini tadi gitu. Oke. Dia buruk, dia perjalanan hidupnya buruk. Inilah keluarganya juga buruk. Dia akan membawa kebaikan loh Mas. Tapi dia bisa, dianya buruk, keluarganya baik, dia akan membawa keburukan, dan keluarganya baik, dia buruk juga akan membawa keburukan juga. Nah kalau baik ketemu baik, pasti baik. Cukup tricky ya, maksudnya kita harus lebih cermat gitu ya Om iya. menanggapi masalah pribadi dan mungkin masalah keluarga juga gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu. Jadi kalau tadi Mas Ame tanya efeknya apa, meriang, pusing, enggak, itu efek kecil Mas, itu efek instan. Tapi energi yang dikirimkan itu yang kita bisa cerna secara batin.
Karena tersirat banget ya energi-energi ini sebenarnya Om ya. Maksudnya nggak gamblang kayak bumi tuh ngasih tahu, oh ini hidup lo lagi berantakan gitu, enggak ya? Enggak. Dan ini beban maksimal tahun ini sebenarnya. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Om. Iya. Dari angka 9 tadi, itu sebenarnya pengaruhnya seperti apa sih Om terhadap kesadaran spiritual, terus juga mungkin juga tentang karma atau masalah pribadi, itu seperti apa Om kira-kira? Iya, itu sebenarnya ada di masa dia full sudah mentok, sudah maksimalnya ya seperti ini. Itu sinyal yang dikirimkan secara angka ya, 9 neurologinya. Kenapa kemudian tadi Mas Mei bilang antara Oktober dan November? Sebenarnya kalau saya dihitung lagi, itu sebenarnya terjadi di bulan 11 gitu Mas. Satu kode 11. Satu ya. Satu kemudian 9 di situ mengiringi itu gitu. Nah, di tahun depan mungkin di awal-awal tahun di bulan kedua, bulan ketiga itu satu perubahan besar sebenarnya. Jadi memang transisi bagus untuk memulai, misal dari dia dari sebelumnya sebatas karyawan, kemudian di tahun depan jadi memulai bisnis baru. Amin. Di tahun ini mungkin sebatas pacaran atau tinggal bareng, di tahun depan sudah mulai untuk berkeluarga. Amin. Bareng itu juga sudah bagus. Terus kemudian rumah, misalkan tabungannya sudah full, hokinya itu tahun depan dapat rumah yang diinginkan. Misalkan itu energi semesta ngirim sendiri uang itu. Walaupun industri ekonomi kembali lagi susah ya, tapi kalian yakin aja ya, mungkin kalau ada yang ngomong UMR di sini di Jogja misalkan bisa beli rumah ini, enggak, mindset itu tolong dirubah. Karena jika rumah atau tanah sudah menjadi pulung untuk teman-teman semua, untuk kita juga, uang dapat dari mana saja Mas. Dia akan mengusahakan untuk menebusnya, untuk ngemaharin. Tapi kalau kita udah mikirnya kayak gitu, ngomong kayak itu, matematikanya Gusti Allah itu luar biasa, kita nggak bisa nyampai. Betul. Misalkan kita kepingin mindsetkanlah pikiran rumah itu yang harganya miliaran aja dulu, walaupun gaji UMR ya. Tapi kita nggak tahu loh, itu akan menyerot itu. Law of attraction. Nah gitu. Manifesting. Iya akan seperti itu. Kalau kita ngomong itu mah nggak bisa hidup kali. Betul. Apa sekarang mahal ya kasarannya gitu. Tapi coba kita pikirkan, karena semakin kasarannya bilang juga jangan boros ya, tapi kita mengeluarkan uang untuk tujuan positif, maka uang itu akan kembali membawa teman-temannya. Kalau ngomongnya ya kalau dipikir ya memang nggak layak memang. Itu kan apalagi sudah menikah. Iya. Apalagi kalau orang udah mindsetnya, wah saya kerja, yang penting kerja, nggak butuh uang gitu. Ngatain orang yang kemudian dia perlu benar-benar uang untuk menghidupi keluarganya, mata duitan atau apa. Karena akan terjebak dalam siklus yang menakutkan seperti menurut saya. Ketika kan tidak butuh uang nggak akan mau mendekat. Secara positif. Kalau secara negatif beda cerita. Beda kan dia terlilit utang misalkan ya. Ternyata butuh uang gitu, tapi uang akan datang dengan negatif dia. Iya. Utang kan negatif Mas. Betul. Gitu, jadi kita pikirkan itu, energi itu akan masuk. Karena beli rumah harga 100 miliar lah, setidaknya nggak disetujui dapat yang 1 miliar kan gitu. Betul, nggak di ACC nih sama Gusti nih. Ya ini 1 miliar aja dulu gitu. Iya, makanya sering lihat luxurious. Iklan-iklannya dulu aja, tapi kalian jangan bilang harga 100 miliar saya masih ngumpul 5.000 ya, itu uang kamu akan ngumpul 5.000 terus. Ya akan digenepin. Walaupun itu bercanda ya, tapi energi loh. Komen-komen tuh energi loh Mas itu. Ya misalkan kita sudah ada di posisi puncak, ya kita akan mengabaikan komen negatif karena udah di puncaknya. Kita udah paham tentang itu. Rumahnya ditukar sama bit karbu kan biasanya ada komen-komen itu Om ya. Berarti ya maaf kata yang komen seperti itu ya jangan menyalahkan UMR yang kecil. Pikiran sendiri yang membilang seperti itu. Jadi pikiran-pikiran positif, di drive ya ke diri sendiri itu ya Om ya. Disolawatin, insya Allah bisa kebeli tahun depan, itu bagus. Kita nggak tahu kok Mas kayak gitu. Makanya kan ada tanya, menikah katanya membuka pintu rezeki, tapi kenapa bercerai? Karena finansial, karena ekonomi. Tanyakan pada diri kalian, misalkan terutama laki-laki, sudah terbuka belum dengan istrinya? Istrinya sudah dicukupin belum? Bahagiain gak istrinya? Bahagian gak? Iya.
Karena sumber rezeki itu saktinya laki-laki itu dari istrinya. Betul, sepakat Om. Itu kalau istri kalian belum bahagia, kan masih belum selesai, masih kayak tadi di komen-komen ngeslot tuh, ya akan selesai masa pernikahan itu, dia akan buka hoki. Dan anak itu juga punya hoki sendiri. Dan satu kata lagi, anak bukan investasi ya, tapi titipan anugerah. Gitu. Itu hoki-hoki sekitar kita, Mas. Iya, yang harus diolah itu Om, ya sebenarnya itu ya. Itu pertama, yang kedua energi yang dimaksud. Jadi saya jabarkan di sini. Jadi nggak melulu kita dapat booster energi, nggak kayak gitu. Semesta ngirimnya nggak kayak gitu. Nggak sementah itu ya, tetap kita harus olah dengan baik. Pola pikir kita juga diolah, lingkungan kita juga diolah menjadi sebuah energi yang positif, gitu ya Om ya. Mungkin cukup Om. Cukup ya. Moga hoki di tahun depan, terutama kita memulai sesuatu hal yang baru. Kemudian kita harus berlari kencang gitu tahun depan. Dan berapi-api ya Om ya. Terus meledak-ledak. Semuanya akan dimulai dari awal, tetapi awal itu luas maksudnya. Jadi bukan berarti misalkan pekerjaan kita tinggalin, kemudian kita mulai, nggak bisa. Mungkin sesuatu hal yang harus dipikirkan ulang lagi, misalkan gitu. Jadi multitafsir, gitu kita ambil sisi positifnya. Ya. Jadi maksimal di tahun ini kita mengawali transformasi di tahun depan. Itu sih. Tahun depan kita bahas tahun depan, Mas. Siap. Awal tahun biasanya ritual kita kan. Awal tahun sih, menarik sih Om. Iya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Sobat Javanika, dan kita ucapkan ya tetap dukung channel podcast Opsan dan juga tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, dan share banyak mungkin. Tinggalkan ketik masukan dan saran di kolom komentar. Saran-sarannya pasti biar itunya tenggelam. Betul. Pakai kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum tumati.